Yo, kembali lagi nih di Stufil. Gimana nih puasa kalian? Semoga kuat dan berkah ya. Kali ini Stufil akan menceritakan alur film Disney berjudul Encanto. Film ini bercerita tentang keluarga Madrigal yang tinggal di sebuah kota bernama Encanto yang terletak di pegunungan Kolombia. Berkat sihir yang ada pada sebuah lilin ajaib, semua anggota keluarga Madrigal memiliki kekuatan ajaib dan unik. Namun, ada satu orang yang tak memiliki kekuatan apapun di keluarga itu. Dia bernama Mirabel. Nah, bagaimana ya kisah filmnya? Sebelum lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Nah, jika sudah, yuk langsung ke ceritanya. Let's go! Cerita dimulai dengan seorang anak kecil bernama Mirabel bersama neneknya Abuela yang sedang menceritakan kilas balik mengenai asal-muasal keluarga mereka yang mendapatkan karunia dan keajaiban. Semua itu berasal dari lilin keramat mereka. Ketika neneknya masih muda, ia dan suaminya Pedro bersama 3 anaknya hidup dengan damai. Namun, seiring waktu, kedamaian keluarga kecil itu berubah akibat terjadi perang di desa mereka. Keadaan itu mengharuskan mereka untuk berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Akan tetapi, tetap saja mereka ketahuan oleh prajurit perang. Menyadari mereka tak akan selamat, Pedro mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kelompok dan anak istrinya. Dengan demikian, Abuela menyaksikan suaminya mati di depan matanya sendiri. Dalam kesedihannya, Abuela terus melanjutkan perjalanannya dengan membawa ketiga anaknya. Ia mengalami trauma yang menghilangkan harapannya. Sampai ia tak sadar, prajurit perang mendekatinya. Saat itu, ia hanya bisa menangis bersama ketiga anaknya yang ditemani satu lilin terakhir. Seketika itu juga, entah dari mana, lilin itu bercahaya dan mulai membuat keajaiban. Lilin ajaib itu membuat tempat itu berubah, serta membangun tempat tinggal yang baru buat Abuela dan kelompoknya. Kemudian, lilin tersebut menumbuhkan kehidupan baru yang mereka sebut dengan nama Encanto. Seiring waktu, anaknya mulai tumbuh menjadi remaja dan mendapatkan berbagai karunia. Dan tiba saatnya Mirabel untuk menyambut karunianya dari keluarga Madrigal. Ia pun tak sabar akan mendapatkan karunia seperti apa. Dan saat ini, Mirabel telah tumbuh menjadi seorang remaja. Ia sedang bersama anak-anak di desanya yang menanyakan karunia keluarga Madrigal. Dan Mirabel pun memperkenalkan satu persatu keluarganya. Dari kakaknya Luisa, memiliki kekuatan super yang mampu mengangkat apapun. Lalu Isabella yang memiliki kekuatan bunga. Kemudian ibunya bisa menyembuhkan luka dengan kuenya. Bahkan bibinya memiliki kekuatan pengendali cuaca, layaknya Mbak Rara yang memiliki AC di langit. Terus keponakannya bisa berubah wujud. Dan terakhir, sepupu wanitanya bernama Dolores. Ia bisa mendengar apapun walaupun sangat jauh. Akan tetapi, Mirabel rupanya sedikit berbeda. Hingga sampai saat ini, dirinya belum juga mendapatkan kekuatan apapun. Danilo, we need another Jose. Thank you. Oh, it's nothing. Cool new room. You always have something to snuggle. Pada suatu malam, keluarga Madrigal mengadakan acara penyambutan karunia milik ponakannya yang bernama Antonio. Para keluarga dan penduduk berkumpul di aula keluarga, dan mereka menunggu Antonio berjalan ke pintunya. Saat Antonio akan berjalan, ia sangat gugup dan kemudian memanggil Mirabel untuk menemaninya berjalan menuju pintu karunianya. Mirabel pun menemani Antonio, sembari ia mengingat momen waktu kecil saat pintu karunianya hilang di hadapannya. Setibanya di depan pintu karunia, Antonio pun memberanikan dirinya untuk menyentuh gagang pintunya. Dalam sekejap,
Cahaya terang terpancar dan muncul seekor burung yang hinggap di bahunya. I understand you. Dari situ terlihat bila kemampuan ajaib yang dimiliki oleh Antonio adalah dapat berbicara dengan hewan. Hal tersebut membuat keluarga Madrigal senang dengan keberhasilan Antonio. Tapi tidak dengan Mirabel. Ia sangat ingin seperti semua keluarganya yang memiliki berbagai macam karunia-nya. Family Madrigal, and I'm Fontaine. Can't keep down the unspoken. Saat seluruh keluarganya berpesta, Mirabel justru merenungkan nasibnya. Namun, tiba-tiba pecahan genting jatuh tepat di dekatnya. Bahkan, ia melihat seluruh bangunan rumahnya hancur dan lilin ajaib padam. Melihat kejadian tersebut, Mirabel langsung memberitahukan ke semua orang yang sedang berpesta. Namun, saat mereka mengecek tak ada yang hancur dan tampak baik-baik saja. Neneknya sangat marah kepada Mirabel dan menyuruh semua keluarganya melanjutkan pestanya. Sepulangnya dari pesta, Mirabel bercerita apa yang ia lihat dan sangat ingin ibunya percaya kepadanya. Namun, sama seperti orang kebanyakan, meskipun ibunya menyemangatinya, namun ia tetap tidak percaya sepenuhnya dengan Mirabel. Di kamarnya Mirabel terus memikirkan kejadian tadi. Karena rasa gelisahnya, ia pergi untuk melihat kondisi lilin ajaib dan menyelinap ke kamar Abuela. Saat penyelinapannya, ia tak sengaja mendengar keluh kesah neneknya. Yang ternyata ia menyadari bahwa karunia keluarga mereka mulai melemah. Mengetahui keluarganya yang terancam, dan neneknya yang tak berdaya untuk menghadapinya, Mirabel memutuskan untuk menyelamatkan keajaiban keluarga tersebut. Perjuangannya dimulai. Ia menemui Dolores di telinga Super untuk menanyakan apapun yang ia ketahui. Dolores menyampaikan apa yang ia ketahui dan menyarankan kepada Mirabel untuk pergi menemui kakaknya Luisa. Mirabel pun bertemu dengan Luisa. Namun ia masih bekerja dan mengabaikan kehadiran Mirabel. Sorry, that snuck out there. What I meant was... Karena kegigihannya, akhirnya Luisa mau berbicara kepadanya. Luisa mengatakan bahwa ada satu momen pada malam Mirabel melihat retakan, dirinya tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Luisa tak begitu tahu tentang apa yang membuatnya melemah. Namun ia menyarankan Mirabel untuk pergi ke kamar pamannya Bruno. Karena ia memiliki karunia untuk melihat masa depan. Mirabel pun akhirnya pergi ke kamar Bruno. Dengan perlahan, dia membuka pintu kamar Bruno yang sudah ditinggalkan sekian lama. Di sana, Mirabel melihat sebuah goa pasir. Akhirnya, Mirabel memberanikan diri untuk masuk ke goa itu. Find the vision. Save the miracle. Di dalam, ia berkeliling. Sampai akhirnya ia masuk ke sebuah kamar. Dan tiba-tiba pintunya terkunci dengan sendirinya. Lalu ia melihat beberapa cahaya hijau di dalam pasir. Cahaya itu berasal dari pecahan kaca. Tanpa rasa takut, Mirabel mencoba menyatukannya. Namun ia terkejut melihat sosok dirinya di dalam kaca. Seketika bangunan mulai runtuh. Mirabel mengambil semua kaca serta berhasil kabur dari sana. Ia keluar dari kamar Bruno dan menabrak neneknya. Tiba-tiba Luisa muncul dalam keadaan menangis. Ternyata kekuatan dirinya telah menghilang. Mirabel pun semakin penasaran mengapa dirinya muncul di penglihatan masa depan Bruno. Lalu dia menanyakan kepada keluarganya tentang pamannya Bruno. Melalui nyanyian yang sangat indah dari keluarga Madrigal, diketahui
bahwa pamannya Bruno dianggap sebagai pembawa petaka. Semua yang ia ramal adalah keburukan dan pembawa bencana. Mendengar hal itu, Mirabel tambah khawatir, karena setelah disatukan, kaca ramalan Bruno memperlihatkan rumahnya yang hancur di belakang Mirabel. Lalu datang ayahnya, dan ia terkejut melihat apa yang sedang dikerjakan Mirabel. Melihat Mirabel akan menghancurkan rumah, mereka berdua berusaha menyembunyikan rahasia tersebut. Namun, sayangnya obrolan mereka terdengar oleh Dolores. Malam lamaran Isabella pun dimulai. Dan benar saja, mulut lemes si Dolores merusak suasana makan malam tersebut dan membuat keadaan semakin kacau. Mirabel. Isabella. Most... Alhasil, lamaran Isabella pun terpaksa harus gagal. Dan semua orang menyalahkan Mirabel atas hal ini. I hate you. Mirabel yang bingung tetap mencari tahu tentang kebenaran arti penglihatan pamannya Bruno. Dalam kekacauan tersebut, tiba-tiba muncul tikus-tikus yang mencuri kaca penglihatan Bruno. Mirabel mengikutinya. Dan ternyata, tikus tersebut mengarah ke seorang pria berjubah, yang tak lain dia adalah Bruno. Mirabel terkejut melihat pamannya, dan terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan. Stop! Lalu tak sengaja Mirabel terpleset dan terjatuh. Beruntung saja Bruno menggapai tangannya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sebenarnya Bruno tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah karena dia masih sangat mencintai keluarga mereka. Kemudian ia bercerita tentang penglihatan masa depannya, tepat saat Mirabel melakukan tradisi pintu karunianya saat kecil, yang mana ia melihat semua sihir hancur dan mendapati Mirabel di bagian depannya. Namun, penglihatan tersebut nampak buram, tak bisa ditentukan dan belum akurat. Undecided. But I knew how it was gonna look. Hingga Bruno menyuruh Mirabel untuk tidak mempercayainya. Yeah, it's a mystery. It's a mystery. That's why this vision is... Namun dengan rasa penasaran, membuat Mirabel membujuk Bruno untuk melihat masa depannya sekali lagi. Maybe it'll show me what to do. Look, even if I wanted to, which I... Don't eat those. Bruno akhirnya setuju dan meminjam kamar hutan Antonio agar tak ada orang yang mengganggu. Ritual dimulai. Matanya menghijau, tanda bahwa ia sudah terhubung dengan masa depan. Dan masa depan pun mulai terlihat. Tergambar jika Encanto akan runtuh. Namun, terlihat pada masa depan ini, Mirabel yang menjaga lilin keajaiban. Dalam penglihatan tersebut, Mirabel harus memeluk seseorang agar lilin abadi kembali menyala. The candle's getting brighter! I think you're gonna help the... Dan orang itu adalah... Isabella! Setelah selesai dengan ritualnya, Bruno segera meminta Mirabel untuk berbaikan dengan Isabella. Yang kita ketahui bahwa selama ini hubungan mereka berdua sangatlah tidak baik. Awalnya, Mirabel sangat enggan melakukan hal tersebut. Namun apa boleh buat, nasib keluarga Madrigal ada di tangannya sekarang. Setelah meyakinkan Mirabel, Bruno pun kembali ke tempat persembunyiannya. Ketika Mirabel datang ke kamar Isabella, terlihat Isabella masih marah karena Mirabel telah mengacaukan acara lamarannya. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. That your life is so great. Sampai tak sengaja Isabel mengakui bahwa sebenarnya ia tak mau menikahi Mariano dan terpaksa melakukannya demi kebahagiaan keluarganya. Di momen itu Isabella tersadar bahwa ia tak harus sempurna dan mengikuti semua keinginan keluarganya. Demi menghibur kakaknya, Mirabel mengajaknya bersenang-senang agar jiwanya tak terlalu terkekang. Dreams since the moment
Mereka pun berpelukan, membuat retakan di rumahnya mulai menghilang. Namun momen bahagia mereka langsung dirusak oleh sang nenek. Dia kesal dengan Mirabel karena selalu membuat kekacauan. Di sana, ia mencaci maki Mirabel. Abuela merasa jika semua masalah yang ada di keluarga ini berasal darinya. Mirabel berusaha meyakinkan neneknya bahwa ia melakukan itu demi menyelamatkan keluarganya. Tapi neneknya tak memperdulikan hal itu. Hubungan mereka berdua pun menjadi semakin jauh. Hingga akhirnya retakan kembali terjadi. Oh, look, this family, you're the one that doesn't care. Mirabel bersama keluarganya berusaha melindungi lilin abadi. Dan rumahnya perlahan-lahan hancur akibat retakan. Namun, pada akhirnya lilin abadi tak bisa diselamatkan, dan semua kekuatan mereka menghilang. Dalam keadaan tragis itu, Mirabel lari atas kekecewaan dan meninggalkan seluruh keluarganya. Menyadari Mirabel menghilang, seluruh keluarga mencarinya ke seluruh penjuru kota, namun ia tetap tak bisa ditemukan. Sampai akhirnya Abuela menemukannya. Di sini Abuela meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Di momen tersebut, Abuela mengakui kesalahannya karena terlalu menekan keluarga dan lupa bahwa karunia sebenarnya yang diberikan bukanlah kekuatan, akan tetapi keluarga itu sendiri. Setelah berbicara dari hati ke hati, akhirnya Mirabel mulai membuka hatinya untuk keluarganya lagi. You lost your home because of you. And Mirabel. Akhirnya keluarga mereka dipersatukan kembali dengan Bruno yang kembali hadir. Something important. Mama, it may seem hopeless, but we'll get back. Dan mereka semua kembali membangun Encanto. Tak dengan kekuatan, namun dengan kerjasama dan gotong royong seluruh warga desa. As a team, we're so strong. To the sky, let's go. Kini Mariano telah sadar bahwa cinta sejatinya adalah Dolores. Rumah keluarga Madrigal akhirnya selesai, dan mereka menyuruh Mirabel untuk memasang gagang pintu untuk mereka. Saat dipasang, seketika rumahnya kembali hidup. I see. Dan semua orang mulai menerima kekurangannya masing-masing. Mirabel tetap tak mendapatkan kekuatan sampai akhir cerita. Namun tak apa, ia adalah sang pemersatu keluarga. Dan karenanya lah, keluarga Madrigal tetap hidup harmonis dan bahagia. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan cerita dari film ini? Jadi film ini mengajarkan kita untuk selalu memprioritaskan keluarga apapun yang terjadi. Karena keajaiban berawal dari sebuah keluarga yang saling menyayangi satu sama lain. Dan saya sarankan kalian untuk menonton langsung film ini, biar lebih seru. Jika kalian suka, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. You're more than just a fertilizer. Come on, let's plant some new and watch it fly.